Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu sehat ya kalian dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih para ibu hamil? Boleh nggak kira-kira pijat? Kayaknya enak banget nih dipijet ya. Karena memang ada yang bilang ada yang boleh, ada yang bilang enggak nih dok. Kalau menurut kamu gimana? Apakah kamu udah pernah pijat nih selama kehamilan? Coba di komen. Dan apakah berbahaya pijat ini untuk kehamilan? Ayo kita bahas di video ini dan tonton sampai habis ya. Pijat ibu hamil itu boleh, kabar gembira kan? Tetapi yang harus diketahui adalah pijatnya nggak boleh sembarangan dan nggak boleh di tempat-tempat yang tidak disarankan atau di tempat yang dilarang. Karena pijat kehamilan ini dapat membantu mengatasi berbagai keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil. Dan ibu hamil boleh saja melakukan pijat kapanpun dan pada trimester kehamilan berapapun. Tetapi yang tidak boleh dilakukan pijatnya itu pada bagian perut. Tentu saja pada bagian perut jangan sampai dipijat kalau lagi hamil. Nah, manfaat pijat pada ibu hamil itu apa? Bisa mengurangi tingkat stres, bisa mengurangi depresi, mengurangi kecemasan. Yang jelas ya, dia bisa mengatasi nyeri-nyeri punggung atau kram kaki, bisa membantu meningkatkan aliran darah, bisa juga nih meningkatkan respon imun dengan melancarkan sistem limfatik, dan juga bisa membantu para ibu hamil ini agar tidur lebih nyenyak. Juga bisa mengurangi resiko kelahiran prematur, mengurangi resiko berat badan lahir rendah pada bayi, meningkatkan kadar endorfin, hormon-hormon bahagia, oksitosin, serotonin, dan juga dopamin yang bisa mempengaruhi tingkat kebahagiaan para ibu hamil. Namun ada bantuannya nih untuk aman pijat pada ibu hamil. Yang pertama, lakukan dengan terapis yang berpengalaman. Pijat sendiri pada ibu hamil itu bisa berbahaya ya bun ya, apalagi minta pak suami karena dia nggak ngerti nih bagian yang boleh, bagian yang tidak. Kemudian pastikan juga bunda melakukan pijat dengan terapis atau ahli pijat khusus kehamilan yang memang sudah berpengalaman dan juga bersertifikasi. Terapis atau ahli pijat ini yang khusus ibu hamil ini biasanya dia memang udah berpengalaman nih dan udah tahu titik-titik mana saja yang harus dihindari serta posisi pijat seperti apa nih yang aman dilakukan untuk pijat selama kehamilan. Panduan yang kedua yaitu pastikan posisi tubuh tadi aman. Pastikan tempat pijatnya itu diatur sedemikian rupa agar aman untuk ibu hamil itu berbaring atau duduk. Bahkan bisa ditambahkan bantal penyangga nih agar ibu hamil merasa lebih nyaman dan juga lebih rileks. Untuk memijat area punggung, kalau biasanya nggak hamil kan itu tengkurap atau telungkup gitu ya. Nah, kalau selama hamil biasanya para terapis itu menyarankan untuk berbaring miring. Sementara kalau memijat area kepala, bahu, dan betis atau paha, tangan, biasanya terapis menyarankan untuk ibu hamilnya itu duduk saja. Panduan yang ketiga yaitu adalah perhatikan juga nih usia kehamilan. Waktu yang disarankan untuk mulai pijat adalah pada saat sudah mulai memasuki usia kehamilan di atas 12 minggu atau pada saat awal trimester kedua. Hindari ya melakukan pijat pada saat trimester pertama kehamilan. Sangat wajar bagi ibu hamil untuk merasa tidak nyaman sih pada trimester pertama sebab tubuhnya itu baru mulai hamil. Jadi dia belum bisa beradaptasi sepenuhnya terhadap perubahan-perubahan terkait kehamilan. Namun tetap pada trimester pertama sangat tidak disarankan ya untuk dilakukan pijat. Panduan yang keempat, hindari teknik pijat tertentu. Jika ingin melakukan pijat pada saat hamil, sebaiknya hindari pijat tradisional. Yang kayak mana tuh dok? Jadi hindarilah pijatnya itu yang terapisnya itu menekan kuat-kuat tubuh dengan menggunakan ujung jari. Itu nggak boleh. Jadi tekanan berlebihan yang dilakukan seperti itu bisa berisiko menyebabkan rasa nyeri, berpindahnya gumpalan darah ke bagian tubuh yang memerlukan aliran darah yang lancar juga bisa ya teman-teman. Jadi nggak boleh. Hati-hati juga kalau memang ingin menjalankan pijat refleksi pada saat hamil. Karena tekanan terapis yang diberikan dan berfokus pada kaki tadi, kalau refleksi kan memang pada kaki. Karena itu perlu diketahui banget. Ada sejumlah titik-titik pergelangan kaki dan juga betis yang berpotensi memicu kontraksi kalau memang ditekan dengan kuat-kuat. Jadi benar-benar kalau refleksi hati-hati sekali.
Yang kelima, panduannya segera bilang ya ke terapisnya, saya nggak nyaman, kekerasan atau apa gitu ya. Komunikasikan dengan terapis atau ahli pijat kamu terkait dengan pijatan yang mereka berikan pada saat memijat. Mintalah mereka untuk memijatnya itu lebih lembut atau secara perlahan. Dan segera katakan kalau memang itu nggak nyaman. Intinya gerakan pijat yang dilakukan pada ibu hamil itu harus lebih lembut dibandingkan dengan wanita-wanita yang tidak hamil. Dok, ibu hamil ada nggak nih yang nggak boleh dipijat? Jadi teman-teman, tidak semua ibu hamil memang yang boleh dipijat. Kalau memang dokter menyarankan ibu hamil itu tidak boleh dipijat, sebaiknya tidak ya. Contohnya, ibu hamil yang memiliki resiko kelahiran prematur, ibu hamil yang memiliki tekanan darah tinggi selama kehamilannya, yang memiliki preeklamsia, diabetes gestasional, yang memiliki gangguan pembekuan darah sebelumnya, memiliki kelainan plasenta seperti plasenta previa ya, plasenta yang menutupi jalan lahir, baik sebagian ataupun total, itu merupakan kondisi-kondisi yang sebaiknya atau tidak disarankan oleh dokter untuk dilakukan pijat. Jadi para ibu hamil boleh ya melakukan pijat, tetapi dengan catatan beberapa kondisi yang tidak boleh, dan juga dengan catatan ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih untuk dilakukan pijat selama kehamilan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Stay healthy, stay positif, selalu sehat ya para bumil. Semoga lancar selalu sampai ke persalinannya, ibunya sehat, janinnya sehat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe channel saya dan juga semua media sosial saya. Kalau mau sharing, ada pertanyaan boleh silakan di komen di video ini ya. Wassalamualaikum.